Oke, selamat bergabung. Nama saya Akbar ya, seorang dokter menyajikan textbook ortopedi dalam bentuk desain infografis untuk dapat dinikmati secara audiovisual rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas salah satu textbook ortopedi, textbook orthopedinator ya, tepatnya di bagian bab fracture and multitrauma in adult ya, jadi fraktur dan multitrauma pada dewasa. Nah, nanti di bagian subtopiknya terkait dengan sindrom kompartemen atau kompartemen sindrom ya, yang dimana kondisi ini merupakan salah satu tanda gawat darurat daripada ortopedi karena dia termasuk hal yang sifatnya mengancam ekstremitas ya. Kalau terlambat ditangani bahkan bisa berakhir dengan amputasi. Nah, sebenarnya secara definisi adalah sindrom kompartemen adalah terjadinya peningkatan tekanan dalam ruang fascia tertutup. Jadi dalam satu ekstremitas itu kan kumpulan otot dibungkus dalam satu kumpulan fascia yang memiliki fungsi yang sama, yang dimana ketika terjadi peningkatan tekanan pada fascia tersebut ya, makanya itu dapat menyebabkan penekanan pada pembuluh darah maupun saraf yang dapat berakhir dengan amputasi, atau bisa juga terjadinya awalnya iskemia kemudian nekrosis. Nah, karena awalnya tekanannya meningkat, penekanan pada pembuluh darah ya, yang dapat menyebabkan iskemia baik otot maupun saraf. Nah, kalau lambat penanganannya bisa terjadi nekrosis seperti itu. Umumnya penyebabnya kenapa bisa terjadi, bisa karena faktor trauma ya, misalnya karena trauma misalnya atau fraktur yang dapat membuat kondisi ini terjadi sehingga tekanan itu meningkat ya, misalnya ada close fracture ataupun fraktur yang secara mekanisme menyebabkan peningkatan tekanan pada interkompartemen. Nah, kemudian untuk lokasinya sebenarnya paling sering di ekstremitas. Nah, bisa terjadi di beberapa lokasi namun paling sering itu di calf ya, di bagian betis ya, ekstremitas bawah, maupun di forearm atau antebraki daripada tangan. Seperti itu lokasi paling cedera. Nah, ini penyebabnya ya, perdarahan intraarteri ya, misalnya fraktur, cedera arteri, kemudian bisa pembengkakan otot ya, atau luka bakar, ya, faktor eksternal misalnya kita lakukan gips atau pembalutan yang cukup ketat sehingga terjadi penekanan, sehingga peningkatan tekanan intrakompartemen terjadi seperti itu. Nah, terkait dengan gejalanya, bisa kita lihat sebenarnya terkenal dengan istilah ya 5P ya. Jadi diantaranya ada pain ya, kemudian parastesia, kemudian ada pale ya, pucat, kemudian paralisis ya, penurunan motorik, sama pulseless atau hilangnya pembuluh denyut nadi. Nah, pada awal-awal pasien datang dengan riwayat trauma, kemudian pasien akan mengeluhkan nyeri ya, nyerinya ini unik karena dia pertama pain of proportional, jadi dia punya nyerinya ini melebihi daripada kondisi yang sebenarnya, mungkin lukanya cuma kecil tapi kenapa sampai ekspresinya sangat kesakitan. Jadi tanda awal berupa tidak sesuai antara luka dan nyerinya. Jadi ini nih ya, nyeri hebat yang tidak sebanding dengan tingkat cedera dan tidak merespon dengan obat nyeri standar. Jadi walaupun dikasih obat anti inflamasi non NSAID itu tidak hilang seperti itu. Kemudian pain-nya juga itu diperberat yang namanya ini nyeri saat peregangan pasif. Jadi pada saat kita lakukan peregangan pada ekstremitas, nyerinya semakin meningkat. Nah, kemudian pemeriksaan fisik, tekstur kulit itu sangat kencang ya. Jadi kalau mau dicubit tidak bisa ya. Ini area terasa keras, tegang, kulit kencang ya, mengkilap dan tidak dapat dicubit atau wrinklet ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika fase akut, uh, ini awal-awal ya. Kalau kemudian fase menengah atau ketika itu masih berlangsung lagi, ini parestesia itu muncul, bisa sampai kram-kram ya, kram-kram pada ekstremitas parestesia ya. Nah, kemudian ini untuk gejala awal yang pain, nah ini untuk menengah ya. Nah, kemudian yang red flag, red flag atau dia punya gejala berat sudah terjadi. Nah, ini dapat bisa berupa sudah pale ya, pucat karena iskemia yang panjang, paralisis, penurunan fungsi motorik, bahkan pulseless dan denyut nadi di end extremity. Seperti itu. Jadi pain, paresthesia, pale, paralysis, pulseless ini yang red flagnya, ini yang menengah, ini yang awal. Pain ada dua ya,
nyeri luar proporsi sama nyeri saat peregangan pasif, nyeri saat peregangan pasif ditambah dengan tekstur kulit yang sulit dicubit atau ringlet seperti itu. Nah, peringatan dengan pulsnya ada tanda terlambat ya, hilangnya tadi pucat dan kelumpuhan. Makanya disebut tadi yang refleks seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih mendiagnosa? Berarti kalau diagnosa keluhan klinis dulu kan, yang tadi S-nya adalah 5P tadi ya, O-nya gejalanya ini nih, fisiknya ini. Nah, bisa ditambah dengan fisik yang tadi itu ya, fisik tampilan seperti ini, bisa dengan pemeriksaan ini, needle manometer ya. Jadi pengukuran tekanan intrakompartemen. Bagaimana rumusnya? Bahwa pasien diukur tensinya dulu, ya baru nanti kita ambil angka diastolnya berapa. Misal tensinya 120 per 120 per 110 per 4, 110 per 50, misal 110 per 50 tensinya. Nah, pas diukur ternyata tekanan kompartemennya 30. Nah, berarti untuk nilai daripada delta atau deviasinya itu berarti diastolik berarti 50 dikurang intrakompartemennya itu 30. 30 diperoleh dari hasil pemeriksaan ini, berarti 50 dikurang 30 sama dengan kan 20. Nah, diagnosa kompartemen sindrom kalau nilainya itu deltanya di bawah atau sama dengan 30, ini kan sudah 20 berarti lebih rendah, berarti tegaklah diagnosis sindrom kompartemen seperti itu. Nah, kemudian tata laksananya sih masuk dalam keadaan darurat ya. Satu, posisikan anggota gerak sejajar dengan level jantung untuk menjaga perfusi tanpa meningkatkan tekanan hidrostatik ya. Kemudian menyebabkan apa etiologinya ya, penyebab kalau misalnya karena balutan atau dia punya gips, nah itu langsung dibuka karena bisa memperberat. Nah, kemudian dilakukanlah ini nih, fasciotomi dekompresi segera, yaitu tindakan beda definitif dengan menyayat faskianya ya, sehingga terjadi tekanannya menurun ya, tekanannya turun, tekanannya turun ya, sehingga kasus kriteria emergensinya dapat ditangani seperti itu. Ya, demikian terkait dengan kompartemen sindrom. Terima kasih.